Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya kita bangkit berdiri. Nah, kita akan memuji Tuhan. Anak monyet Di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Dari awal, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik semuanya harus seperti anak Tuhan yang tinggal dalam gereja, harus panjang sabar. Betul. Nah, siapa yang masih mau memuji Tuhan angkat tangannya? Saya Ya, kita mengangkat pujian kembali setinggi-tingginya langit lebih tinggi dari kasih kasih Yesus. Yesus. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo teman-teman, setelah kami berdiri kita puji Tuhan. Dari awal sampai akhir setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi dari kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh. Yeay! Semuanya, siapa yang merasakan kasih Yesus? Kasih Saya! semuanya. Yeay, puji nama
dan kita caranya. Tuhan. Semuanya ayo bergerak. Kita memuji bersorak bagi Tuhan. Hey! Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau aman berdua. Yesus cintamu, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintamu, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. Yeay. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berbuat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Adik-adik, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita berbuah. Wow. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semuanya sungguh-sungguh ya, semuanya duduk dengan diam, duduk dengan baik. Kita siapkan hati kita mendengarkan Firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ayo semuanya, mari sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dari awal ya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal
panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semuanya katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak Hansen. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kita sudah memuji, Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar, Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkatilah Berkatilah kakak pembina kakak pembina yang akan mengajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Selamat duduk adik-adik semua. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo adik-adik Pikits. Jumpa lagi bersama Kakak Kisya saat ibadah ini. Nah adik-adik bersuka cita hari ini. Amin. Amin. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Siapa yang lagi pegang Alkitab? Siapa yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Keren-keren semuanya. Udah siap tentunya dengar firman Tuhan saat ini. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Hari Penciptaan. Tapi sebelum kita melihat selama beberapa hari Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, kita belajar tentang penciptaan hari yang pertama. Kira-kira di antara adik-adik semua yang ada saat ini, siapa yang tahu Allah menciptakan apa di hari yang pertama? Siapa yang tahu? Iya, pada hari yang pertama Allah menciptakan terang. Nah, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua.
Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, lalu terang itu jadi. Ketika Allah menciptakan terang itu, di ayat yang keempat Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bahwa penciptaan hari pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima adalah Allah berfirman menjadikan terang, menciptakan terang, dan Allah mengatakan bahwa terang itu baik. Apa adik-adik terang itu? Baik. Nah, siapa di sini antara terang dan gelap? Siapa yang lebih suka terang? Siapa yang lebih suka gelap? Pastinya di antara adik-adik pikir semua tentunya lebih banyak yang suka dalam keadaan terang. Nah, pasti ketika adik-adik di rumah tiba-tiba mati lampu, siapa coba yang langsung teriak, "Mama, mama, papa, papa." Ya, pada saat mati lampu pasti adik-adik semua langsung teriak, langsung bingung, langsung ketakutan karena tidak adanya terang. Bingung, mau pegangan gelap, mau cari segala yang dibutuhkan gelap, tidak dapat melihat apapun dalam keadaan yang gelap. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa Allah menciptakan terang. Nah, saat Allah menciptakan terang, dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Yang kita tahu bahwa terang adalah siang dan gelap itu adalah malam. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata terang itu menyenangkan. Nah, terang itu menyenangkan karena saat dalam keadaan terang, ada lampu, ada cahaya matahari, ada senter, ada alat-alat yang menjadi sumber cahaya. Tentunya adik-adik tidak perlu yang namanya takut akan kegelapan. Karena Allah menciptakan terang. Allah berkata bahwa terang itu baik. Jadi adik-adik, ternyata terang itu menyenangkan. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Hari yang pertama Allah menciptakan terang. Nah, adik-adik, kalau kakak Kisha tanya saat ini, apa aja sih kira-kira benda di siang hari? Apa ya kira-kira di siang hari benda-benda yang ada di langit? Ya, pastinya yang paling besar adalah matahari. Nah, matahari saat siang hari adalah sumber cahaya paling besar yang menyinari bumi pada saat siang hari. Nah, itu sumber cahaya saat siang hari. Kalau pada malam hari, siapa yang tahu benda-benda langit apa yang ada pada saat malam hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, ada bulan dan ada bintang. Tetapi bulan dan bintang cahayanya kalah oleh matahari yang menyinari saat siang hari. Tetapi adik-adik, banyaknya bintang di langit dan ada bulan di awan saat malam hari dapat menyinari, menerangi bumi saat malam hari. Maka dari itu adik-adik, terang itu menyenangkan, terang itu baik, kata Allah, kata firman Tuhan. Ya adik-adik, nah itu benda-benda langit, contohnya
Nah, kalau di rumah adik-adik semua, benda apa saja yang menghasilkan cahaya? Benda apa saja sih yang menghasilkan terang? Coba diingat-ingat di rumahnya, dilihat sekelilingnya. Bukan cuma di rumah, di ruang kelas saat adik-adik pikir semuanya. Apa sih benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya dan menghasilkan terang? Ya? Iya, ada lampu, pinter. Ada yang namanya lampu neon. Ada yang namanya lampu pijar. Ada yang namanya senter. Ada yang namanya flash di kamera handphone. Ada apa lagi ya? Lilin. Ada lilin. Terus apa lagi ya yang jadi sumber cahaya? Pokoknya banyak yang bisa adik perhatikan bahwa di sekitar rumah adik-adik semua, bahkan kemanapun adik-adik berada, ada yang menjadi sumber cahaya, menjadi terang ketika adik-adik ada bahkan di dalam kegelapan. Nah, saat mati lampu pasti yang mama papa cari senter, yang mama papa nyalakan adalah lilin, karena di dalam kegelapan kita membutuhkan terang. Nah, adik-adik P-Kids yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ternyata terang itu sangat penting dalam kehidupan kita loh. Nah, kenapa? Contoh adik-adik saat mama mencuci baju lalu menjemur, butuh yang namanya cahaya matahari supaya pakaian cepat kering. Nah, dan lain sebagainya. Dan Allah ternyata sangat-sangat mengerti akan hal ini. Allah sangat-sangat detail dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Maka dari itu, hari pertama Allah menciptakan terang. Kalau terang itu belum jadi dan Allah menciptakan yang lainnya, aduh bingung. Maka dari itu, yang pertama kali Allah ciptakan adalah terang. Karena terang ternyata sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga karena terang itu penting, dalam rencananya menjadi sempurna. Allah mulai menciptakan alam semesta seperti yang berikut, bahwa alam dan segala isinya. Coba adik-adik perhatikan rumah adik, ada pohon, ada burung-burung di udara, ada hewan-hewan di darat. Bahkan ketika adik-adik ada di tengah laut atau adik-adik sedang main air, ada kolam, adik-adik bisa perhatikan hewan-hewan yang hidup di dalam air. Ternyata adik-adik, Allah yang kita layani sampai hari ini, Allah yang sangat mengasihi adik-adik semua adalah Allah yang sangat maha kuasa. Dia ajaib, dia penuh kuasa. Apa yang kita nikmati hari ini, mulai dari hewan-hewan di udara, di darat, di laut, benda-benda langit yang kita lihat, dan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, ternyata semuanya tidak terjadi dengan sendiri. Allah menciptakannya sebab Allah penuh dengan kuasa. Tidak ada manusia yang nyiptain seperti apa yang Allah ciptakan. Ya, segala isinya alam semesta ini, bumi yang kita tinggali sampai hari ini, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Semuanya diciptakan oleh pencipta agung. Ya, dia adalah Allah yang hidup, yang mengasihi adik-adik P-Kids semua, mengasihi juga kakak Kezia. Nah, Allah yang hidup itu, Allah yang kita sembah, yang mengasihi kita semua. Ya, seperti yang kakak Kezia tadi katakan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada manusia di bumi yang menandingi kemahakuasaannya. Hanya Yesus, hanya Allah yang maha kuasa. Dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Tanpa, ingat adik-adik, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu dengan tanpa
dasar apapun. Kalau adik-adik di rumah perhatikan mama saat masak pasti menggunakan bahan dasar untuk jadi sebuah makanan. Tetapi Allah tidak memakai bahan dasar apapun dan hanya dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita tadi sudah perhatikan ayat-ayat yang sudah kakak baca, bahwa dikatakan bumi pada mulanya masih belum terbentuk, masih kosong, tidak ada isinya. Dan dikatakan juga dalam artian kacau balau, belum seperti yang terjadi bahkan yang kita tinggali hari ini loh. Nah, semuanya masih gelap. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi dalam sekejap. Sebab Allah adalah apa tadi? Maha Kuasa. Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya lah si terang dari gelap. Jadilah siang dan jadilah malam. Nah, itulah yang Allah ciptakan pada hari yang pertama. Di sini kita tahu bahwa kenapa sih Allah menciptakan terang pada hari yang pertama? Karena terang itu menyenangkan. Terang adalah salah satu kebutuhan manusia, kakak dan adik-adik semua yang kita butuhkan, sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar, kita butuh lampu. Ketika kita dalam gelap, kita membutuhkan sumber cahaya, adik-adik. Nah, ketika kita tahu bahwa terang itu menyenangkan, tinggal dalam kegelapan adalah sesuatu yang tidak enak. Tinggal di dalam kegelapan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba saat mati lampu atau adik-adik di dalam ruangan yang gelap tanpa cahaya, adik-adik bisa kehilangan keseimbangan. Saat waktu adik-adik ingin coba berjalan menggapai sesuatu, bisa adik-adik tersandung, bisa tersandung lalu adik-adik jatuh. Nah, bisa juga adik-adik menabrak benda yang di depan kita sehingga membuat kita merasa kesakitan. Nah, maka dari itu saat gelap ternyata kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita bingung mau pegang apa karena kita tidak melihat apapun saat dalam keadaan gelap. Ketika gelap juga, kalau adik-adik mungkin di antara adik-adik ada yang bisa berjalan, tetapi belum tentu ketika adik-adik berjalan, adik-adik berjalan dengan lurus. Bisa saja ke kanan, bisa ke kiri, bahkan cenderung berputar-putar di tempat. Namun ketika dalam keadaan gelap lalu ada cahaya, ada terang, maka kakak dan adik-adik semua bisa melakukan apapun dengan bebas. Karena kita dapat melihat dengan jelas, kita bisa membaca, kita bisa beraktivitas, kita bisa lebih hati-hati dalam berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun. Dan ketika ada terang, kita juga bisa menemukan benda-benda yang kita cari, kita bisa menemukan benda-benda yang kita butuhkan. Maka dari itu adik-adik, mari hari ini, saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menciptakan lampu, yang menciptakan terang, menciptakan benda-benda langit, baik siang maupun malam. Dia menciptakan terang, semuanya karena Allah mengasihi kakak. Allah juga mengasihi adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ternyata di antara siang dan malam, siang terang itu menyenangkan. Adik-adik bisa bermain, adik-adik bisa ngobrol sama mama papa, adik-adik bisa bebas melakukan apa saja yang adik-adik mau saat dalam keadaan terang. Dalam keadaan gelap, ingat ya, adik-adik belum tentu melakukan apapun dengan bebas, penuh dengan keterbatasan. Mari adik-adik bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menciptakan terang pada hari yang pertama, yang menjadi kebutuhan manusia mulai dari Allah menciptakan sampai hari ini dan seterusnya. Allah
memberikan apa yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan untuk firman Tuhan minggu ini saat ini hanya terdapat di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-1. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Hanya kalimat pendek, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya 7 kata. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adik-adik jangan lupa dibaca dan dihafalkan ayat Kejadian 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terang itu baik kata Allah, maka dari itu terang itu menyenangkan. Puji nama Tuhan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak Kija sampaikan. Ingat bahwa terang itu menyenangkan. Mari bersyukur buat kebaikan kemurahannya. Dan sampai bertemu di minggu depan. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu selanjutnya apa Kak Kesia? Ya, kita harus bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Semua diberkati bukan? Amin. Amin. Nah, kita mengangkat pujian Bapa, Engkau baik. Semuanya kita bangkit berdiri kembali. Ayo berdiri semua. Kita mau bersyukur sebab Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo semuanya, kita mau katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa. Bapa, ku cinta Kau. Semuanya adik-adik pikir, kembali kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Adik-adik pikir semuanya boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, memberkati setiap adik-adik pikir yang sudah hadir, menyaksikan, menikmati, mengikuti ibadah saat ini. Tuhan tolong dalam masa sekolah mereka hari-hari ini, Tuhan yang berkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka, apapun yang coba-coba mencelakai, menyakiti adik-adik pikir semua. Kami tolak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menjaga dan melindungi mereka semua. Bahkan untuk mama mereka, papa mereka, keluarga mereka, saudara mereka, semuanya Tuhan berkati ya Bapa dengan kesehatan, dengan kekuatan. Masa depan mereka boleh penuh dengan harapan seperti yang Kau janjikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan setiap firman-Mu yang sudah didengarkan. Biarlah mereka boleh tetap bersyukur untuk setiap apapun yang Kau ciptakan bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan setiap kakak-kakak pembina yang sudah melayani adik-adik, boleh Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan ya Bapa, sehingga di pertemuan berikutnya, di ibadah berikutnya, kami boleh kembali menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik semuanya, ayo semuanya angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cintanya, kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Kak Kesia kenapa? Udah mau selesai ibadahnya. Iya, tapi kan jangan khawatir Kak Kesia. Minggu depan kita akan beribadah lagi. Oh iya ya, masih ada ibadah di minggu depan. Iya, betul. Tapi jangan lupa. Jangan lupa apa Kak? Ada ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan sama tugas-tugas ya. Betul sekali. Jangan lupa adik-adik pikir semua. Sampai bertemu kembali di Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.